Kisah nyata ini terjadi di Korea Selatan pada tahun 2008 silam dan dikenal dengan nama kasus Nayong. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah sebuah keluarga kelas pekerja, yakni sang papa bernama Im Dong-hun yang bekerja di sebuah pabrik. Istrinya Mi-he adalah ibu rumah tangga dan mengelola toko kecil di rumahnya. Mi-he kini tengah hamil anak kedua, namun belum dia beritahukan pada Dong-hun. Lalu putri mereka berusia 8 tahun bernama Im So-un. Kedua orang tua So-un bersahabat dengan sepasang suami istri bernama Gwang-sik dan Rami. Berbeda dengan mereka, So-un justru bermusuhan dengan anak dari Gwang-sik dan Rami yang bernama Yong-suk. So-un sendiri dikenal anak yang pintar, periang, dan juga mandiri, serta sangat menyukai karakter kartun bernama Kokomong. Bukan tanpa sebab So-un menjadi anak yang mandiri. Karena alasan ekonomi, kedua orang tuanya kerap tidak punya waktu untuknya karena sibuk bekerja. Selain itu, pada malam hari Mi-he harus siapkan makan malam dan membereskan rumah. Sedangkan Dong-hun, begitu pulang kerja dia selalu habiskan waktu untuk nonton baseball. Bahkan, waktu makan malam dia lebih milih makan di depan TV. 갖다 주려면 영석이가 내한테 라떼나 봐라. 야, 빙. 나는 서시 Pagi hari juga gak jauh beda, Dong-hun bersiap berangkat kerja sedangkan Mi-he udah sibuk di toko. Untuk sekedar mengikat rambut anaknya sendiri mereka gak sempat. 삐는 어딜라 아, 빙 꼽는 게 다 이쁘다. Mendadak hujan turun saat Dong-hun berangkat kerja. Dia bertemu Mi-he yang kaget waktu tahu So-un belum juga berangkat sekolah. 아직 방학 아닌데. Mi-he menyusul So-un karena tahu anaknya kesal pada mereka. Untuk itu dia janji besok akan mengikat rambutnya. Bagi So-un itu hanyalah janji-janji kosong yang sering terucap. Karena itu dia menolak ketika Mi-he menawarkan mengantarnya ke sekolah. Lagian, So-un udah terbiasa selalu berangkat sendirian. Jadi Mi-he hanya berpesan untuk lewat jalan besar dan jangan memotong gang kecil. 길로 가래. Sewaktu lewati tempat kursus piano, So-un asik menari mengikuti irama piano. Hal itu membuatnya kembali ceria sambil terus jalan ke sekolah. So-un sempat terbersit lewati gang kecil, namun dia berubah pikiran. Gak jauh dari sekolah, seorang pria parubaya berdiri menatap anak-anak yang kehujanan. Lalu dia ke jalan besar untuk memungut sebuah layangan yang dilihat oleh Yong-suk. Tapi karena nyaris telat, Yong-suk pun gak pedulikan. Gak taunya, pria parubaya bernama Cho Do-sun tadi mencegat So-un. Do-sun yang tampak mabuk tersebut meminta So-un memayunginya. So-un tidak mengiyakan, namun Do-sun sepertinya punya niat jahat dari awal. Di saat Dong-hun sedang sibuk kerja dan Mi-he lagi dipusingkan biaya bulanan rumah itu, nggak tahu sesuatu telah menimpa putri kecil mereka. So-un telah diculik ke sebuah area konstruksi kosong untuk disakiti pria tadi. Dengan tubuh penuh luka dan menahan sakit, So-un meraih HP-nya. Di saat bersamaan, Mi-he ditelepon Rami yang ceritakan banyak polisi di dekat sekolah karena ditemukan seorang anak kecil yang sekarat. Kemudian sang suami juga menerima telepon dari seorang polisi yang memintanya menuju rumah sakit karena telah terjadi sesuatu pada So-un. 아기가 지금 의식이 있다 없다 합니다. 여보세요. Di rumah sakit, Polwan bernama Lee menjelaskan kondisi So-un yang penuh luka dan nyaris pingsan saat ditemukan ke atasannya. Gak lama, Mi-he tiba di rumah sakit dan langsung menerobos masuk ke ruang IGD di mana Dong-hun udah sampai duluan. 됐습니까? 다발성 전공과 열상이 있어 보입니다. 절제해야 할지도 모르겠습니다. Betapa hancurnya hati sang mama melihat kondisi So-un yang sangat mengenaskan. Dengan kondisi tersebut, So-un harus segera dioperasi. Di tengah menunggu, kepala polisi yang dipanggil Chief yakinkan Dong-hun kalau pelaku akan segera ditangkap. Selain itu, Lee ditugaskan terus mengawal korban dan keluarganya di rumah sakit. Saat Dong-hun balik ke Mi-he, sang istri yang terguncang mulai menyalahkan diri sendiri karena membiarkan putrinya berangkat sendirian. Mendadak, Mi-he teringat telepon dari Rami dan bersumpah akan merobek mulutnya apabila dia ceritakan yang menimpa So-un ke semua orang. Tiba-tiba seorang perawat keluar dan minta seorang wali So-un untuk ikut dia ke dalam. Karena Mi-he kondisinya labil, maka Dong-hun yang pergi, sebab dokter perlu izin Dong-hun untuk jalani kolostomi agar So-un bisa selamat. Kolostomi itu prosedur pembuatan lubang di perut yang berfungsi sebagai saluran pembuangan kotoran. Dan So-un bakal seperti itu seumur hidupnya. Semua akibat tindakan kekerasan yang dialami So-un dari predator tua tadi. Kok bisa ya ada manusia setega itu?
Mihe yang gak kuat melihat kondisi Soun memilih keluar dan ditemani Lee, sedangkan Dong-hun masuk buat menemani putrinya. Tanpa disangka, Soun terbangun. Alasan Soun tidak menelpon orang tuanya setelah kejadian karena dia pikir mereka sibuk. Selain itu, Soun minta pelakunya cepat ditangkap karena membuatnya sangat kesakitan tadi. Dan Soun info ciri-ciri pelakunya sebab dia takut nanti waktu bangun dia bisa lupa. Setelah sampaikan hal tersebut, Soun kembali tidur. Lee menerima telepon dari Chief yang mengabarkan kalau sidik jari pelaku yang juga seorang residivis telah ditemukan. Dengar itu, Dong-hun segera datangi Chief ke kantornya. Dengan penuh emosi, dia minta pelaku segera ditangkap dan diadili. Padahal Chief sebenarnya melarang Lee memberitahu keluarga korban. Polisi belum bisa menangkap karena bukti yang belum mencukupi. Tidak adanya CCTV di lokasi membuat tes DNA menjadi solusi lainnya. Atau apabila korban bersaksi dan mengenalinya, maka itu lebih dari cukup untuk jadi bukti. Masalahnya, Mihe nggak setuju sebab Soun baru dioperasi dan dalam kondisi terguncang. Sebagai ibu, Mihe berusaha melindungi perasaan Soun, sedangkan sebagai ayah, Dong-hun mau pelaku bisa diadili secepat mungkin. Lee yang dengar memberi saran untuk menggunakan jasa psikiatris anak. Hal itu malah memicu Mihe emosi pada polisi yang dianggap nggak becus dalam bekerja. 어머님은 제가 설득해볼게요. Singkat waktu, Dong-hun temui psikiatris bernama Jung-suk yang merasa masih terlalu dini untuk menanyai Soun. Walau begitu, Dong-hun putuskan untuk mulai sesi bersaksi. Untuk itu, Jung-suk minta kalau Mihe juga harus memberi izin. Dong-hun datangi istrinya dengan dalih kalau Soun lah yang minta pelaku segera ditangkap. Dengan wajah penuh emosi, Mihe mengiyakan kemauan Dong-hun. Jadi di hari yang sama, Jung-suk mulai sesi bersaksi Soun. Soun awalnya tidak mau mengingat kejadian hari itu. Namun Jung-suk yang seorang ahli terapi anak ini berhasil membuatnya membuka mata dengan memanfaatkan boneka kokomong. Setelah pastikan kalau Soun sadar sepenuhnya, Jung-suk mulai tunjukkan foto beberapa orang. Saat muncul wajah si predator tua tersebut, Soun terlihat tidak nyaman. Dari reaksinya, Jung-suk tahu itulah sang pelaku. Untuk meyakinkan, Jung-suk minta dia tunjuk orangnya dari salinan foto. Dan Soun menunjuk dengan pasti foto pelaku yang telah merenggut masa kecilnya. Sebelum pulang, Jung-suk ingatkan kalau perilaku Soun nantinya akan sangat labil karena luka emosionalnya sangat berat. Dia sarankan mereka sekeluarga bisa ikut program terapi sambil menyerahkan kartu nama. Mihe yang merasa Soun pasti akan baik-baik aja merebut dan mengembalikan kartu nama Jung-suk. Di sisi lain, setelah bukti cukup, kini saatnya polisi gerak guna meringkus pelaku. Setelah melalui masa kritis, Soun kini akan pindah ke bangsal biasa. Karena masalah finansial, Soun terpaksa dimasukkan ke bangsal yang berbagi dengan 5 orang lainnya. Di tengah menuju kamar, Dong-hun menerima telepon dari Lee. Tahu pelaku telah ditangkap tanpa beritahu Mihe, Dong-hun segera menuju kantor polisi. Lee sebenarnya melarang dia datang, bukan karena takut dia akan menghajar pelaku, tapi lebih kepada melindungi Soun dan keluarga dari sorotan media. Akibat hal tersebut, seluruh TV di Korea memberitakan kasus Soun. Ramai yang menonton juga mengutuk stasiun televisi di mana Jung-suk juga terlihat menontonnya. Tahu ada bahaya mengintai, Gwang-si hubungi Dong-hun untuk kabarkan dirinya. Dengar itu, Dong-hun segera balik ke rumah sakit untuk memindahkan kamar Soun agar dia tidak diganggu. Saat hendak dipindah, para wartawan yang ingat wajah Dong-hun berusaha mengejar mereka demi berita. Gak mau Soun disorot, Dong-hun menggendong untuk menjauhkannya dari wartawan. Banyaknya guncangan saat berlari membuat luka kolostomi Soun kembali terbuka. Lihat putri mereka kesakitan, Mihe lari untuk minta bantuan, tapi tiba-tiba dia jatuh pingsan karena sedang hamil. Sedangkan Dong-hun mencoba membersihkan Soun. Di momen ini, Dong-hun yang setengah memaksa membuat Soun kembali trauma. Lihat reaksi putrinya, Dong-hun sadar telah lakukan kesalahan besar. Kini selain Soun, Dong-hun harus keluarkan dana ekstra karena Mihe juga harus dirawat. Ditambah fakta dia akan kembali memiliki anak setelah kejadian yang menimpa Soun. Itu semua tentu berdampak sangat besar terhadap psikologisnya. Masalah lain ialah Soun kini takut bertemu papanya sendiri. Apa yang menimpa Soun telah membuatnya trauma terhadap laki-laki. 아빠가 싫나? 아빠한테 뭐 챙겨? Pembicaraan Dong-hun tersebut diam-diam didengar oleh Lee. Karena itu saat Dong-hun keluar kamar, dia kembali sarankan mereka bertemu Jung-suk. Lalu Dong-hun teralihkan balon kokomong yang dibawa Lee untuk Soun. Sadar Soun takut padanya, Dong-hun mau pakai balon itu untuk tutupi wajahnya agar bisa dekati Soun lagi.
Sayang aksinya harus dibatalkan karena dia malu saat perawat masuk ke kamar. Di tengah membayar tagihan rumah sakit yang mahal, Dong-hun mendapat jadwal sidang. Kemudian dia telepon Gwang-si yang merupakan manajernya akibat udah 2 minggu tidak masuk kerja karena harus merawat So-eun dan Mi-he. Gwang-si nggak permasalahkan dan anggap dia cuti serta tidak akan memecatnya. Hebatnya Gwang-si, tahu sang sahabat tidak ada pemasukan, dia tawarkan meminjamkan uang padanya. Padahal Dong-hun udah menolak, tapi justru Gwang-si lah yang memaksa agar uangnya dipinjam. Dengan demikian Dong-hun bisa sedikit menarik napas. Wih, sumpah keren. Paginya, Dong-hun melarang Mi-he ikut pengadilan dengan alasan kesehatan. Tiba-tiba Dong-hun keluar karena lihat Rami datang. Dengan wajah gugup dan takut, Rami masuk menjenguk sang sahabat. Sebenarnya udah 10 kali Rami datang tapi tidak berani mendekatinya. Sebab dia dengar isu mengenai mulutnya akan dirobek. Padahal dia tidak pernah cerita kepada siapapun. Adegan ini sedikit meredam perasaan emosi sepanjang menonton film. 네 10번도 더 넘게 왔다가 왔으면 보고 가야지. 이별 진짜 아픈다며. 너무 울고. Penonton akan kembali dibuat emosi pada saat sidang berlangsung. Pagi itu Gwang-si datang untuk mengikuti persidangan menemani Dong-hun. Semua tuduhan jaksa penuntut ke Dosun dia bantah dengan jawaban, "Saya sama sekali tidak ingat karena sedang mabuk." Bahkan dia berkilat tidak tahu kenapa ada darah So di rompinya. Dengan bantuan jaksa pembela, Dosun bilang kalau rompi dan sepatunya sempat hilang. Hebatnya, semua itu tiba-tiba muncul kembali saat hari dia ditangkap. Seolah-olah berlagak dia telah dijebak. Dengar itu, hakim minta bukti yang menguatkan pembelaan Dosun, jadi sidang ditunda beberapa waktu. Begitu pelaku akan dibawa, justru Gwang-si lah yang emosi dengan melempar sepatu padanya. Akibat hal tersebut, dia pun harus diseret keluar ruang sidang. Emang best friend ini. Kembali ke rumah sakit, demi kesembuhan mental sang putri, Mi-he meminta bantuan Jung-suk yang tidak disukainya. Jung-suk menggunakan hal yang disukai So-eun, yakni Kokomong dan kawan-kawannya. 4 orang dengan kostum siap menghibur sang anak hari itu. Setelah briefing, mereka pun masuk dan menari untuk kembali menghadirkan senyum manis So-eun yang sempat hilang. 예쁜 아롬이야. 캐로님 등장요. 꿀때 꿀꿀여라. 꿀때 꿀. 같이 놀자. 모여라. Ternyata kostum Kokomong diisi Mi-he. Dengan menahan panas dan capek ditambah sedang hamil, Mi-he tetap berusaha lakukan yang terbaik untuk So-eun. Selain So-eun, kostum lain diisi sang sahabat yakni Rami. Gak cuma mereka, rupanya Lee juga ikut serta. 오늘 하루 종일 언니들하고 수다를 떨었던데. 이렇게 욕하고 쉽게 친해지고 막 그럽니다. 예. 앉아서 그림이나 그리고 So-eun memang berhasil dihibur, tapi hal tersebut harus ditukar dengan harga yang gak murah. Bahkan Dong-hun harus lunasi dengan menggesek kartu kreditnya. Namun, Dong-hun kepikiran untuk menyewa kostum Kokomong. Karena gak ada uang, dia berharap bisa bayar dengan dicicil. Untungnya, pemilik kostum ini orang baik sehingga dia pinjamkan sebuah kostum Kokomong yang udah gak terpakai ke Dong-hun. Di tempat lain, Mi-he lagi bersama Jung-suk. Jung-suk ceritakan kalau putrinya dulu juga menjadi korban asusila predator. Akibat gak sanggup menahan aib tersebut, putrinya bundir di usia 16 tahun. Sedangkan pelakunya masih hidup dan bebas berkeliaran. Jung-suk yang gak terima sempat bundir namun tidak mati, hanya mengalami cacat pada kedua kakinya. Kini kita tahu ketulusan hati Jung-suk dalam menolong So-eun dan keluarganya. Pindah ke Dong-hun, dengan kostum itu dia akhirnya bisa kembali mendekati So-eun. Walau So-eun kini tidak mau bicara pada siapapun, dia masih khawatirkan hal lain. Takut Kokomong ditunggu teman-temannya, dia diminta pulang dulu oleh So-eun. Sebelum pergi, So-eun minta dipeluk oleh Kokomong. Mendadak Mi-he datangi kamar So-eun, jadi Dong-hun pun harus sembunyi di toilet. Esoknya Jung-suk memulai sesi terapi ke So-eun dengan metode tanya jawab. Setiap So-eun menjawab pertanyaan, maka sebuah stiker akan ditempelkan ke buku. Karena So-eun masih enggan bicara, Jung-suk berharap pelan-pelan si anak akan mau mulai berkomunikasi tanpa alat bantu. Setelah melalui beberapa kali terapi, akhirnya So-eun mau bicara. Bukan menjawab, So-eun bertanya, "Bisakah aku kembali sekolah?" Sebab dia malu dan takut apa yang menimpanya akan jadi bahan bulian di sekolah. Selain khawatir masalah sekolah, So-eun juga takut orang tuanya yang telah habiskan banyak uang tidak bisa kembali bekerja.
Selain itu, Soun merasa nggak bakal bisa meluk adiknya karena takut kolostominya akan mengotori badan si bayi. Ditambah dia kepikiran kalau nanti orang tuanya akan lebih sayang si adik. Di suatu sesi, Soun cerita dia berharap ketika bangun tidur semuanya akan kembali normal. Namun ternyata apa yang dia alami benar-benar terjadi. Hingga akhirnya dia berpikir untuk tidak pernah dilahirkan. Menjelang Soun keluar dari rumah sakit, Yong-suk yang dulu musuhan sama Soun mulai merindukannya. Bahkan dia mampir untuk menempel aturan kelas di kaca toko agar Soun tidak ketinggalan. Selain Yong-suk, teman-teman sekolah lainnya juga menempelkan ucapan penyemangat bagi Soun. Selain itu, Rami mengumpulkan sumbangan bagi Mihe. Dia juga membersihkan rumahnya serta menyiapkan kado bagi sang bayi. Gak cuma Rami, rekan kerja Dong-hun juga mengumpulkan sumbangan untuk Dong-hun. Sedangkan Dong-hun berupaya belajar cara bicara sama putrinya dari internet. Dan dia juga masih tetap memakai kostum Kokomong. Terakhir, Dong-hun meminjam mobil Guangxi untuk jemput Soun namun harus diakali agar putrinya tetap nyaman. Tibalah hari kepulangan di mana Soun berharap bisa tetap di rumah sakit karena dia masih takut untuk pulang. Saat Dong-hun naik untuk mengambil barang, Mihe menawarinya turun bersama papanya. Tapi Soun menolak sambil membuang muka. Itulah alasan kenapa tempat supir harus ditutup kain. Ketika lewati gang di dekat TKP dulu, Soun mendadak sesak napas akibat trauma. Karena itu setibanya di rumah, Mihe segera mengajaknya masuk rumah. Belum sempat masuk, mereka dikagetkan ucapan penyemangat untuk Soun di kaca toko. Hal tersebut sedikit banyak telah membantu Soun kembali tenang. Begitu masuk rumah, Mihe kaget karena semua telah rapi. Di luar toko, Yong-suk muncul untuk menanyai Soun. Tahu Soun udah balik, tiba-tiba Yong-suk menangis histeris. Ternyata sang bocah merasa bersalah tidak berangkat sekolah bersama di hari kejadian. Dengar itu, Dong-hun berusaha menghibur dan tidak menyalahkannya. 잔다. 가자. 가자. 그냥 내가 데려다 줘도 되는데. Singkat cerita, hari itu Soun akan kembali ke sekolah. Kali ini dia tidak sendiri lagi, melainkan diantar Rami beserta para bodyguard barunya dari belakang. Saat dengar suara dentingan piano, Soun sadar dia tidak bisa lagi menari seperti dulu. Dan dia sempat berhenti kala lewati lokasi dan ditemukan. Ketika Soun berusaha melawan traumanya, Kokomong muncul dari kejauhan. Soun yang kini tahu banyak orang menjaganya pun senyum lalu lanjutkan perjalanan. Gak sekedar menghibur, Dong-hun yang masih berkostum datangi sekolah untuk minta para guru hubungi dirinya apabila terjadi sesuatu. Gak lupa dia ingatkan para guru pria untuk tidak kontak langsung dengan Soun. Selesai menjelaskan itu semua, Dong-hun pun pergi. Malamnya dia masukkan banyak permen ke dalam tas Soun untuk suatu alasan. Saat Dong-hun menaruh kembali tasnya di kamar, gak sengaja dia membaca diary Soun yang curhat akan ketakutannya kalau si pelaku datang lagi. Dan di paginya, Soun tidak sekolah karena ada jawa terapi. Selain itu, dia pun senang tasnya berisi banyak permen. 조금만 기다리라. 잔다. 아침에 소원이가 보기 전에. Pindah ke tempat Jungsu, Mihe ceritakan perjuangan Dong-hun yang harus berangkat pagi-pagi agar tidak dilihat Soun. Selain itu, Mihe pernah punya harapan apa yang menimpa Soun juga dirasakan semua anak di dunia agar putrinya tidak menderita sendiri. Namun dia buang jauh-jauh pikiran itu karena nggak mau bayinya ikut menderita. Di sini Jusuk cerita mengenai Soun yang pernah berpikir untuk tidak pernah dilahirkan. 아, 똥주머니 치울 때마다 이게 도대체 언제 끝나? 아이고 죽겠다, 아이고 죽겠다. 그래, 소은이한테 그게 무슨 뜻이냐고. 그런 뜻이라고. Esoknya, Yong-suk kembali menjalankan tugasnya sebagai bodyguard. Akibat traumanya, Yong-suk harus berjalan di belakang Soun. Hari itu juga Dong-hun melewati jam makan siang untuk menghibur Soun lagi. Dengan kostum Kokomong, dia menari untuk putrinya di tengah lapangan. Saat pulang, Yong-suk dan kawan-kawannya mengawal Soun bertanya apa isi tasnya. Tahu itu permen, Soun tawarkan pada mereka. Momen itu disaksikan langsung oleh Dong-hun dari kejauhan. Dong-hun sendiri selalu berjaga di gang dekat TKP untuk menghapus trauma Soun. Yong-suk yang penasaran tanya ke Soun, apa Kokomong itu temanmu? Dengan senangnya, Soun mengangguk pertanda iya. Kemudian mereka lanjut pulang dengan Yong-suk yang berjalan tepat di samping Soun. 소세지는 그냥 소세지. 아프지 마라. 저쪽에 걸어가. Setelah sampai depan rumah, dia pun pisah dengan Yong-suk. Tapi Soun gak masuk rumah melainkan pergi menemui si Kokomong. Dan dia pun bertanya sesuatu yang cukup mengagetkan Dong-hun, yakni, apakah kau papaku? Dari dalam kostum dengan penuh cucuran keringat, Dong-hun mengiyakan pertanyaan putrinya. Soun sadar apa yang Dong-hun lakukan dikarenakan dirinya menghindar. Tahu perjuangan Dong-hun, Soun menggandengnya pulang untuk menemui Mihe.
Berkat usaha Dong-hun, keluarga kecil ini bisa dikatakan kembali utuh, bahkan jauh lebih dekat dibanding dulu. Di tempat kerja, Dong-hun terima surat dari pengadilan yang memanggil Soun untuk maju bersaksi karena bukti rekaman dianggap nggak valid. Chief jelaskan kalau Soun menolak ada kemungkinan pelaku akan dihukum sangat ringan sebab dia memiliki catatan mengenai kecanduan alkohol yang bisa membuat pernyataannya valid di mata hukum. Dengar itu, dengan ditemani Gwang-sik, Dong-hun datangi Do-sun untuk konfrontasi terkait pernyataan tidak bersalahnya. Dengan seenaknya, si predator anak ini ajukan kesepakatan pada Dong-hun. Seandainya dia bebas, dia akan bisa kerja untuk mencari uang ganti rugi. Dong-hun tentu emosi karena dianggap cari keuntungan materi atas penderitaan putrinya, namun dia masih coba bersabar. Tapi akhirnya dia pun meledak karena si predator anak itu seolah mengancamnya dengan bilang, "Kau pikir berapa lama aku akan dipenjara? Suatu saat nanti aku akan bebas." Di mobil, Gwang-sik kepleset lidah dengan meminta Dong-hun untuk anggap semua hanya kecelakaan agar dia bisa pikirkan masa depannya. Tanpa ragu, Dong-hun minta mobil berhenti dan memilih jalan kaki. Sebelum itu dia tanya ke Gwang-sik, "Kalau ini terjadi pada anakmu, apa kau bisa anggap cuma kecelakaan?" Tengah malam di rumah, Dong-hun tanya Mi-he apa dirinya diasuransikan, sebab si pelaku akan bebas dalam waktu 8-9 tahun. Takut sesuatu akan menimpa putrinya lagi, Dong-hun kepikiran untuk main hakim sendiri. Tanpa disangka, percakapan mereka didengar oleh Soun. 임소원 양을 증인 신청했습니다. Tibalah hari Soun bersaksi dengan ditemani Jung-suk dan Mi-he. Jaksa penuntut meminta Soun untuk menunjuk wajah pelaku di hadapan hakim. Seperti dulu, saat foto pelaku muncul, Soun merespon walau dengan wajah tidak nyaman. Begitu dipastikan ulang, jaksa penuntut menyudahi pertanyaan. Sialnya, jaksa pembela mengajukan sebuah pertanyaan untuk mengkanter semua tuntutan. Yakni, di hari kejadian apakah Soun mencium bau alkohol dari badan si predator? Soun yang polos pun menjawab jujur pertanyaan tersebut. Setelah semua selesai, kini waktunya menjatuhkan hukuman bagi si predator cabul. Semua tuntutan dan bukti jaksa penuntut ditolak terdakwa dengan alasan lupa. Lalu, jaksa pembela mengajukan bukti surat bahwa pelaku adalah pecandu alkohol. Untuk itu, si predator merasa tidak bersalah. Dan dengan akting sok sedih, Do-sun terus berkilau udah melakukan hal jahanam tersebut. Yang lebih menyakitkan adalah semua yang dia katakan didengar oleh Soun. Selesai dia lakukan pembelaan, hakim menyatakan bahwa pelaku residivis terbukti telah melakukan pelecehan dan penganiayaan yang menyebabkan Soun cacat permanen. Karena itu pantas dihukum berat. Namun, karena terjadi di bawah pengaruh alkohol, pernyataan terdakwa diterima dan dianggap valid. Jadi, menurut Undang-Undang Kasus Spesial Korea Selatan, Do-sun si predator divonis penjara hanya 12 tahun tanpa perlu ganti rugi materi kepada korban. Vonis murah hati tersebut langsung ditentang Gwang-sik dan Mi-he yang meminta keadilan bagi Soun. Hebatnya, hakim sang wakil Tuhan tidak peduli dan langsung menutup sidang. Saat itu terjadi, yang paling terpukul mungkin Soun karena harus melihat betapa hancur papa dan mamanya. Seketika, Dong-hun kehilangan akal sehat. Dia ambil pelang nama besi dan datangi pelaku untuk menghabisinya, sehingga inilah yang terjadi. Beberapa waktu berlalu, hari itu Soun bersama keluarga dan lainnya datang ke rumah sakit untuk menjenguk adik Soun yang baru lahir. Untuk sedikit menghibur keluarga kecil mereka, sang bayi dinamai Happy atau bahagia. Singkat waktu, karena harus jalani terapi, Soun pulang lebih awal. Kini kehidupan keluarga kelihatan normal seperti sedia kala. Yang membedakan adalah hadirnya sang adik kecil yang merupakan sebuah anugerah di balik tragedi yang terjadi pada Soun. Tamat. Iya, silakan mengumpat kalau pengen. Emang geram nonton film ini. Film ini punya beberapa judul berbeda ya. Ada Hope, Wish, sama Soun.
Nama berkas kasus aslinya Nayong, tapi Nayong itu cuma nama samaran demi menjaga privasi korbannya. Kabar buruk dari kisah ini tuh si pelaku udah bebas tahun 2018 lalu. 2018 apa ya? Lupa aku. Tapi hidupnya dalam pengawasan ketat kepolisian. Selain takut masalah di korbannya, bisa jadi dia dimasa sama orang. Karena waktu bebas di demo habis-habisan. Film Hope sesuai judulnya berisi semacam pengharapan masa depan bagi korban. Karena nggak semua bisa lepas dari trauma yang terjadi. Apalagi anak-anak, lebih susah. Video ini harusnya udah aku upload semingguan lalu, tapi terpaksa aku bikin ulang dari nol karena video pertama penuh umpatan, terus di closingan aku paparkan foto dan data pelaku jadi kena dolar kuning. Jenius memang aku ini. Buat yang pengen tahu lebih banyak ya browsing sendiri aja lah ya. Bisa Nayong Case atau Dosun Case, keluar tuh nanti berita lengkapnya. Jadi sampai sini aja, semoga video yang kali ini aman. Thank you and see you again.